Saya Farida Numasari. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk latihan soal bersama dengan studi kasus yang kita bisa menggunakan alat analisis ANAFA. Kita lihat latihan soalnya. Sebuah perusahaan mengukur produktivitas pekerjaannya yang diukur berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani. Gitu. Jadi di sini kita menganalisis dari suatu perusahaan yang ingin mengukur gitu produktivitas hasil kinerja dari para pekerja, karyawan gitu. Nah, diukurnya itu berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani oleh para pekerja atau para karyawan seperti itu. Nah, di sini terdapat 4 hari gitu ya, dipilih secara acak dan jumlah pelanggan yang dilayani oleh setiap pekerja itu terlihat di sini ya. Ada Rina, Titin, dan Mawar gitu ya. Rina melayani pelanggan di hari pertama itu 55. Nah, jika Titin 66, Mawar 47, dan seterusnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas ketiga pekerja tersebut? Nah, uji pada alfa 0,05 seperti itu. Kita menggunakan uji apa ya? Ayo tebak. Dalam kasus ini terlihat, misalnya ya, jika kita membandingkan hanya Rina dan Titin saja, kita tidak perlu menggunakan ANAFA gitu ya. Cukup menggunakan uji T atau uji Z seperti itu. Tetapi karena di sini ya, kita akan membandingkan 3 sampel sekaligus, yaitu ada Rina, Titin, Mawar, seperti itu. Alangkah baiknya agar terakomodir seefektif mungkin kita menggunakan uji F atau analisis ANAFA seperti itu. Jika kita menggunakan uji T, uji Z pada pengujian 3 kelompok ini sekaligus, ini tidak akan terakomodir perbandingan 3 populasi tersebut seperti itu. Maka kita menggunakan analisis ANAFA. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Nah, kita mengingat lagi bahwa bentuk analisis varian dalam bentuk rumus ini ya, yang analisis ANAFA atau uji F itu, rumusnya itu hanya ini ya, teman-teman. Varian antar kelompok dibagi varian dalam kelompok. Nah, varian antar kelompok ini terdapat jumlah kuadrat antar kelompok dibagi banyaknya kelompok dikurangi 1. Seperti itu. Per varian dalam kelompoknya itu jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tabel variannya ya. Untuk memperoleh F hitung, distribusi hitungnya itu harus ditempuh gitu dengan cara step by step untuk mendapatkan hasil data-data tersebut gitu secara terangkum terdapat pada tabel varian ini gitu ya, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya seperti itu. Oke, kita langsung ke langkah pengerjaannya ya, agar lebih simpel, lebih mudah. Itu kita mengidentifikasi dulu gitu bahwa dalam kasus tersebut untuk rumusan hipotesisnya kita buat H0-nya itu sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Nah, untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2 tidak sama dengan mu 3 seperti itu. Setelah kita merumuskan hipotesis H0 dan H1-nya langsung ke taraf signifikansinya. Tadi berapa taraf signifikansinya? Ya, 0,05 seperti itu. Ya, 0,05. Nah, untuk uji statistiknya, karena melihat ada 3 kelompok atau populasi ini, sehingga kita menggunakan uji F. Seperti itu dengan rumus jumlah kuadrat antar kelompok dibagi banyaknya kelompok dikurangi 1 per jumlah kuadrat dalam kelompok
dibagi banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Seperti itu. Oke, kita kerjakan satu-satu dulu ya. Setelah itu kita ke tahap perhitungan jumlah kuadrat atau JK itu yang tadi. Nah, untuk jumlah kuadrat ini dibutuhkan beberapa data seperti berikut. Nah, banyaknya data pertama gitu yaitu siapa? Rina gitu. Banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nih, banyaknya data Rina itu berapa tadi? Ada 4. Banyaknya data siapa namanya? Oh ya, Titin ada 4. Banyaknya data Mawar ada 4 seperti itu. Kemudian sigma X1 artinya di sini jumlah kinerja, produktivitas kinerjanya. Siapa ini? Rina, yaitu sigma X1 itu ada berapa semuanya? 224. Ini hasilnya dari mana gitu? Dari 55 ditambah 54 ditambah 59 ditambah 56. Seperti itu. Caranya juga sama untuk sigma X2, sigma X3 gitu ya. Nah, untuk jumlah data keseluruhannya itu ada 12 dan jumlah produktivitas kinerja dari seluruh karyawan ini, ketiga karyawan ini ada berapa? 696. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan data ini dengan lengkap, kita bisa masukkan ke rumus jumlah kuadrat total, yaitu sigma XI, gitu ya. Dikurangi rata-rata produktivitas kinerjanya. Dikuadratkan gitu ya. Nah, XI misalnya yang 55 gitu ya. Kemudian 58 ini dapat dari mana gitu. X bar ini dapat dari kita menjumlahkan 55 tambah 54 tambah 59 tambah 56 ditambah 66 dan seterusnya sampai ditambah 48 gitu ya. Dibagi 12 gitu ya. Data jumlah keseluruhan data ini dibagi banyaknya data hasilnya menjadi 58 seperti itu ya. Nah, XI dikurangi X bar. XI-nya itu berapa tadi? Yang Rina 55 dikurangi berapa? 58 dan seterusnya hingga akhir ya, hingga akhir sini yaitu 48 dikurangi 58 lalu dikuadratkan seperti itu ya. Hasilnya itu jumlah kuadrat totalnya itu yaitu 1082. Kemudian di sini ada jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan, nah rumusnya seperti ini gitu ya. Sigma X1 dikuadratkan per N1 dan seterusnya, lalu tak lupa dikurangi sigma X kuadrat per N gitu ya. Ke jumlahnya, mari kita masukkan ya. Oke. Nah, kita jumlahkan seluruhnya sehingga hasilnya adalah berapa? Jumlah kuadrat antar kelompok ya 992. Nah, ketika kita sudah menemukan jumlah kuadrat total dan jumlah kuadrat antar kelompok, nah untuk menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok tinggal dikurangi saja gitu ya. Jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Ya, tadi hasilnya berapa JKT-nya? 1082 dikurangi 992 sehingga hasilnya 90. Ya, kita sudah menemukan JKD-nya. Nah, perhitungan jumlah kuadrat telah selesai, lalu kita menumpuk ke derajat kebebasannya, degree of freedom-nya ya kita cari. N. Banyaknya data tadi berapa seluruhnya ini? Ya, 12. Kemudian K, yaitu banyaknya kelompoknya. Tadi ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3. Kelompok Rina, kelompok Titin, dan kelompoknya Mawar. Seperti itu. Nah, untuk mencari derajat kebebasan total ini cukup dengan
banyaknya data dikurangi 1. Coba ya, banyaknya data tadi berapa? Ada berapa? 2. Coba ya sebentar. 12. Ya, 12 ini dikurangi berapa? 1. Hasilnya berapa? 11. Oke. Coba derajat kuat kebebasan antar kelompok. Banyaknya kelompok dikurangi 1. Coba banyaknya kelompok ada berapa? Ada 3 ya. Oke, 3 dikurangi 1 berapa? Oke, 2. Betul. Selanjutnya, untuk mencari derajat kebebasan dalam kelompok, itu kita cukup dengan derajat kebebasan total dikurangi derajat kebebasan antar kelompok gitu ya. Tadi hasilnya sudah ketemu ya, berarti 11. Oke, dikurangi berapa? Dikurangi 2. Hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya 9. Sip. Nah, di sini dari derajat kebebasan ini kita dapat mengetahui gitu ya besarnya F tabel gitu. Coba. Nah, F tabel ini yaitu derajat of freedom pembilang itu bisa dari derajat kebebasan apa? Antar kelompok yaitu K dikurangi 1. Tadi berapa? 3 ya, dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, ini degree of freedom penyebutnya atau derajat kebebasan dalam kelompok tadi DKT dikurangi DKA. Tadi hasilnya berapa tadi? Oke, 11 dikurangi 2. Hasilnya itu adalah 9. Oke, kita sudah menemukan ya pembilangnya ada 2, penyebutnya 9. Nah, kita langsung cocokkan ke tabel. Ini dia. Tabel distribusi F, alfanya itu 0,05. Oke, tadi berapa derajat pembilangnya? Berapa? Ya, derajat pembilangnya 2. Begitu ya. Ini derajat pembilangnya 2. Oke. Kemudian berapa ya derajat degree of freedom penyebutnya berapa? Ya, tadi 9. Oke, kita tarik garis 29. Sehingga diperoleh berapa? Iya, betul sekali. Berapa ya? Sudah terlihat jelas ya ini ya. Tuh, 4,26. Kita sudah menemukan untuk F tabelnya itu berapa tadi? 4,26. Seperti itu. Coba 4,26. Lanjut. Nah, tadi untuk di sini kita tinggal melengkapi ya tabel sumber varian untuk derajat kebebasan antar kelompok. Tadi kita sudah dapat berapa? Iya, betul 2. Oke. Selanjutnya, derajat kebebasan dalam kelompok berapa? Iya, betul. Berapa tadi? 9. Oke. Derajat kebebasan totalnya berarti berapa? 2 tambah 9. 11. Iya, betul. Dan kita pun tadi mencari derajat kebebasan total ya. Betul ya. Hasilnya 11 ya. Mana tadi? Nih ya. Sama ya, sama aja ya. Oke. Oke, untuk jumlah kuadrat antar kelompoknya nih, JKA-nya. Tadi kita udah dapat berapa nih? Mana ya? Hmm. Nih, berapa? 992. Oke. Sini.
Selanjutnya yang jumlah kuadrat dalam kelompok kita tadi dapat hasilnya berapa? Iya, 90. 90. Oke, tinggal dijumlahkan hasilnya berapa? 1082 ya. 1082 ya, tinggal ini nih, tinggal JKA yang ini ditambah yang JKD ini hasilnya 1082. Betul tidak ya tadi yang waktu pas hasilnya kita menghitung? Iya, betul sekali. Jadi ada dua cara ya teman-teman untuk menemukan suatu JKA, JKD gitu, asal ada kedua hal sudah teridentifikasi seperti itu. Oke, kemudian kita hitung rata-rata jumlah kuadratnya gitu. Caranya ya ini tinggal JKA. Kita mencari RJKA ya, rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dulu. Dengan JKA dibagi DKA. 992 dibagi 2 berapa hasilnya? Ayo berapa? Apa? Betul, 496. Oke, selanjutnya ini 90 dibagi 9. Hasilnya berapa? Iya, 10. Nah, sehingga kita menemukannya ya, hasilnya ini, hasil dari F hitungnya kita cukup, nah, RJKA dibagi RJKD, begitu. 49 dibagi 10, hasilnya berapa? 49,6. Betul? Ya, betul sekali ya. F tabelnya sudah ketemu. Tadi berapa F tabelnya? 4,26. Kemudian F hitungnya juga kita sudah ketemu. Berapa? 49,6. Nah, di sini setelah kita mendapatkan F tabel dan F hitungnya, di sini langsung ke aturan mengambil keputusan. Nah, jika nilai F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, artinya menerima hipotesis 0 gitu. Terima hipotesis 0 H0 gitu ya. Jika nilai F hitung itu lebih besar dari tabel, lebih besar sama dengan dari F tabel, artinya menolak hipotesis 0 H0 itu ditolak gitu ya. Oke, coba kita lihat kesimpulan yang telah kita cari tadi ya. Cari sama-sama. Nah, kesimpulannya nih, berdasarkan hasil perhitungan nilai-nilai F hitung diperoleh sebesar berapa? 49,6. Bentar ya. 9,6 ini. Betul ya, 49,6 ya. Ya, ini salah di sini ya. Nah, F hitungnya tadi 49,6, sedangkan untuk F tabelnya 4,26. Sehingga F hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? Ya, betul. Lebih besar gitu ya. F hitungnya lebih besar dari F tabel atau 49,6 lebih besar dari 4,26. Keputusannya itu adalah menolak hipotesis 0. Seperti itu ya. Menolak hipotesis 0 artinya di sini ke kanan gitu ya, nanti ke kanan gitu. Itu artinya menolak. Kalau misalnya
F hitungnya kecil berarti lebih ke sini ya, menerima seperti itu. Nah, keputusannya karena menolak hipotesis 0 yaitu H0 tadi ya, kita mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu ya, itu menolak, ditolak gitu ya, dan menerima hipotesis alternatif atau H1 di mana mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Artinya bahwa rata-rata kinerja ketiga pekerja tersebut tidak sama atau berbeda pada tingkat signifikansi alfa 0,05. Seperti itu. Semoga membantu ya dari beberapa langkah tadi. Ada 6 langkah seperti itu. Cukup menguras tenaga begitu ya dan ketelitian seperti itu. Tetapi semoga dapat membantu untuk kawan-kawan, rekan-rekan dalam mengerjakan metode penelitian nanti mungkin menggunakan uji ANAFA ini. Semoga membantu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan silahkan untuk bertanya. Kita sharing. Jika ada salah boleh sanggah saja. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya Farida Lestari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.